Cek, cek. Masuk. Oh, masuk. Rapa Podcast Knowledge, Quality and Integrity. Selamat malam rekan-rekan Rafa Dulur Selapa ya kalau bahas ya, Dulur Rafa. Malam ini perdana tayang kita bersama Rafa Podcast ya, yang disponsori oleh dari Pusti PD. Luar biasa, rekan-rekannya sudah mulai aktif ya. Dan insya Allah ini adalah perdana tayang kita. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sebagai narasumber kita yang tak asing lagi bagi kita tentunya. Sebelum saya perkenalkan narasumber kita, tentunya kita nantinya akan berbicara masalah Palembang Darussalam. Kalau datang ke Palembang kurang lengkap kalau tidak menikmati cicipan khas, makanan khas dari kota Palembang. Ada pempek, ada celimpungan, apalagi makanan-makanan pindang yang lainnya. Hadir malam ini, Palembang akan dijabarkan secara luas oleh narasumber kita hadir. Selamat malam Pak Dr. Muhammad Adil. Selamat malam. Luar biasa, sehat Pak? Pemandu kondang. Malam-malam ini belum pulang Pak? Belum, kita biasa memang aktivitas yang sangat padat, kadang malam, kadang cepat. Nah, malam ini ya kebetulan aktivitas di kampus banyak. Ya biar kampus ini orang-orangnya terkoordinir gitu ya. Iya. Ya. Perlu ditemani. Siap. Dulu Rafa, ini sekarang jam 8 malam. Ini masih stay nih bersama kita nih Pak WR1 luar biasa. Pak WR1, sudah berapa lama di Palembang? Saya di Palembang itu sebetulnya mulai dari kecil, ketika tahun 86 kali ya. Jadi setelah saya menyelesaikan studi SD di kampung saya di daerah Muara Enim sana, lalu kemudian orang tua mengutus saya ke pesantren yang ada di Palembang. Ya sejak itulah saya masuk di Palembang. Luar biasa, berarti sudah cukup lama, artinya lidah sudah terasa lidah cuko Palembang itu ya. Oh sudah Adil ya. Kita sejak kecil memang hidup di komunitas Palembang yang hari-harinya orang tidak makan nasi, ya makannya pempek yang tadi disebut itu. Luar biasa Pak Adil, itu ciri khas sudah ya, sudah masuk kategori. Atau kalau belum lengkap, kalau orang Palembang itu sendiri belum menikmati nikmatnya pempek Palembang ya. Kalau di luar pempek sebenarnya juga banyak Pak Adil. Banyak. Padahal pernah jalan-jalan keluar kota menikmati pempek Palembang yang ada di luar kota gimana? Oh sering. Di Lampung itu kan banyak pempek Palembang, padahal belum terlalu jauh ya, tapi beda rasa. Gitu mungkin ya? Walaupun pempeknya dari sini gitu ya, tapi mungkin juga cukonya dari sini, tapi kalau makannya di Lampung beda. Beda. Kalau di Jakarta kan banyak daerah Pasar Minggu itu kan, sejak dulu kita ketika masih di Jakarta kan kalau kangen pempek ke Pasar Minggu. Tapi persoalannya begitu sampai Pasar Minggu lihat pempeknya sudah mulai nggak nafsu karena beda ya, beda. Oh, kira-kira seperti itu ya. Ya tapi ala kulli hal memang makan pempek itu memang harus di Palembang baru nikmat. Misalnya ketika musim haji gitu ya, banyak juga yang bawa pempek dikeringkan lalu kemudian dimodifikasi lagi, lalu kemudian dimakan dengan cuka yang tadinya cuka kering gitu ya, dimakannya di Mekah, meskipun cukanya dari Palembang, pempeknya dari Palembang, tapi kurang lain kalau tidak makannya di Palembang. Betul. Ini ada aura ya. Nah, itu yang tidak didapatkan di tempat lain. Meskipun kulinernya ada di mana-mana, tapi makannya tidak di Palembang, jadi tidak nikmat. Nah, inilah kelebihan Palembang. Kelebihan Palembang. Ada apa sebetulnya? Pasti ada muatan spiritualnya itu. Jadi ada pempek itu bukan hanya fisiknya, tapi non fisiknya itu yang berbeda kuliner pempek itu. Itu baru berbicara masalah makanan. Ini ada khas yang luar biasa yang harus dikaji lebih dalam ini bersama Pak Dr. Muhammad Adil ini. Nah, kalau kita dengar informasi dari sejarah-sejarah sebelumnya berbicara masalah Palembang itu menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang tentunya bernuansa Islam pada waktu itu, kalau tidak salah pendirinya Ki Gede Ing Suro ya Pak Adil. Kalau boleh bicara ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak Adil, gimana itu historinya tentang Palembang Darussalam? Oh iya, Palembang Darussalam itu kan tidak serta-merta muncul ya. Di daerah-daerah Melayu itu, kota-kota Islam itu selalu ada gandengannya. Misalnya kalau kita ke Malaysia itu kan daerah-daerah yang tadinya kesultanan, lalu kemudian daerah itu ada gandengnya, ada Darussalam misalnya gitu, seperti Palembang. Banten itu kan juga dulu Darussalam tuh, Banten Darussalam. Jadi bukan hanya Palembang Darussalam itu. Di Malaysia macam-macam. Misalnya Kedah itu ya, Kedah itu kan agak dekat dengan suasana Palembang itu.
Kedah itu Darul Aman misalnya gitu. Itu menunjukkan bahwa memang di tempat-tempat itu ada peninggalan keislaman, ada sejarah bagaimana kemudian kota itu pernah menjadi pusat keislaman, dan itu sebetulnya terasa sampai sekarang. Jadi kalau bicara Palembang sampai dengan hari ini, kenapa Palembang itu ya lebih adem ya gitu ya. Palembang itu lebih open ship gitu, orang-orangnya menjadi terbuka, tidak terlalu memusingkan latar belakang orang dari mana, sukunya dari mana, asalnya dari mana, bahasanya seperti apa. Di Palembang tuh nggak ada masalah. Nah, ini kan tidak instan gitu loh, tetapi dia berproses cukup panjang. Itu kehebatan Palembang. Jadi kalau mau melihat Palembang hari ini yang rukun, guyup segala macam itu, ya tentu tidak bisa melepaskan sejarah panjang bagaimana kemudian Palembang itu menjadi masyarakat yang berbudaya, beradab sampai dengan hari ini itu. Nah, kalau kita lihat memang tradisi yang dibangun cukup lama ini kan membentuk budaya Palembang yang sekarang itu. Ada tradisi Hindu-Buddha gitu ya, yang sebelum Islam datang itu cukup mendunia gitu ya. Kalau kita bicara Sriwijaya, kalau bicara Melayu misalnya, Proto Melayu lah. Jadi sebelum Islam lah ya, sebelum Islam datang ke Palembang, atau sebelum budaya keislaman itu berinteraksi dengan budaya Sumatera Selatan, Palembang. Sebetulnya budaya-budaya masa lalu itu kan mengantarkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang berbudaya. Nah, tradisi Hindu-Buddha gitu ya, itu juga tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan masyarakat Palembang pada masanya. Jadi ketika Islam datang, yang paling penting itu di situ. Bagaimana Islam menyikapi budaya tradisi yang sejak lama memang sudah ada di Sumatera Selatan. Dan ketika Islam datang ke Palembang itu starting point-nya menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa kita bilang penting? Karena Islam yang dibawa oleh penyiar-penyiar dari berbagai macam tempat ke Sumatera Selatan, dari Timur Tengah ke Sumatera Selatan, memang Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi ketika bertemu dengan budaya sebelumnya, budaya itu tidak dihilangkan, tetapi dicarikan komprominya. Nah, dengan dicarikan komprominya itu mana yang sesuai diteruskan, mana yang belum sesuai, lalu kemudian dimodifikasi di sana sini, sehingga ya seperti itulah perjalanannya. Jadilah Palembang itu sampai sekarang. Meskipun tadi Hindu-Buddha dengan Sriwijaya yang sangat besar, ketika menjadi Palembang dengan Kesultanan Palembangnya juga tidak ada persoalan. Sama hebatnya. Jadi sama hebatnya. Jadi ketika tradisi Islam datang itu justru sama hebatnya, tidak kalah menariknya, tidak kalah pentingnya posisi Palembang itu ketika memang masih didominasi oleh Sriwijaya dengan masa keemasannya. Jadi sama-sama menemukan masa keemasan. Kenapa? Ya karena masyarakatnya sangat ofensif sejak dulu. Masyarakatnya adalah masyarakat yang berbudaya sejak dulu. Jadi kalau ada tradisi baru yang datang, orang Palembang nggak akan kaget gitu. Nggak ada persoalan, nggak ada problem. Kira-kira seperti itu, Pak Muti. Baik, luar biasa. Jadi kalau tadi sempat Pak Adel mengatakan, jadi di Palembang ini memang dari dulu sampai sekarang nih kultur budaya suku semuanya ngumpul di Palembang. Banyak ya. Kalau dulu tuh katanya Indonesia dari Chinese ya. Awalnya dulu ya, lebih banyak. Kalau asli dari orang Palembang itu sendiri di mana nih posisinya sekarang nih Pak Adel? Kita ini kan pendatang sebetulnya ya, karena posisi Palembang itu kan paling hilir gitu ya, paling hilir. Kalau mau bicara masyarakat asli ya di daerah-daerah uluan, daerah uluan. Dan masih ada banyak. Masih banyak. Tapi kalau bicara masyarakat Palembang asli ya pendatang sebetulnya, pendatang, yang Ki Agus, Kemas ya. Nah itu nanti bahasannya tuh lebih panjang, panjang lagi ya Pak Adel ya. Dulu nggak tertib seperti sekarang kelas-kelasnya itu, yang kita pahami sekarang ya. Lalu kemudian di era Kesultanan baru kemudian itu ditertibkan. Dan memang benar ya dulu Rafa ada makna yang tersendiri dari gelar itu ya. Mulai dari Ki Agus, Kemas itu ada maknanya masing-masing gitu ya. Tingkatannya ada. Ada tingkatannya ya. Sejak awal memang belum terlalu tertib ya. Begitu ketika Sultan Abdurrahman mendeklirkan Kerajaan Palembang tadinya menjadi Kesultanan Palembang dengan gelar Sayyidul Imam itu, lalu kemudian gelar-gelar itu ditertibkan. Sejak itulah lalu kemudian
ada kalangan apa ya, bangsawan, ada kalangan kiai gitu, priai gitu. Sejak itu sebetulnya mulai ditertibkan, sebelumnya enggak. Nah ini hebatnya Palembang itu seperti itu. Jadi struktur di masyarakatnya elegan. Jadi meskipun dia sepertinya ada atas bawah, tapi tidak terlalu kelihatan atas bawahnya. Dia ya elegan. Jadi hubungan masyarakat biasa dengan kalangan priai yang gelarnya beda-beda tadi di Palembang nggak ada masalah. Beda dengan tempat lain. Beda dengan tempat lain, cara berhadapan, cara mereka ngobrol, kehidupan sehari-hari. Beda gitu. Ya Pak ya. Ya kalau di Palembang itu meskipun gelarnya ada seperti tadi, meskipun ada seperti stratifikasi, tapi dalam kehidupan sehari-harinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Biasa saja kok Sultan ngobrol dengan masyarakatnya. Mereka jalan bareng di pinggir-pinggir sungai. Zaman-zaman itu literaturnya banyak menjelaskan bahwa hampir nggak berjarak masyarakat biasa dengan para sultan. Itu kan tidak terjadi di tempat lain. Betul. Di tempat lain ya bisa juga sultannya dekat dengan masyarakat hari-harinya, tapi kan tidak sembarang hari gitu. Ada hari-hari tertentu yang sultannya kemudian ada event-event tertentu lalu kemudian bertemu dengan masyarakat. Palembang itu kan enggak. Kapan saja sultannya mau di mana biasa aja. Biasa aja Pak. Ketemu dengan masyarakat, bareng-bareng sholat di Masjid Agung ya. Tidak ada sekat Pak ya. Tidak ada sekat. Itu kelebihan Palembang. Jadi ketika Belanda datang sekalipun kan terheran-heran tuh, misalnya Dekok itu ya, ada cerita Dekok itu. Begitu sampai di Palembang, dia kan tadinya di Betawi itu, biasa di Jawa ya, dengan tradisi kesultanan rakyat kan berbeda ya. Begitu datang ke Palembang, rakyat itu ngomong di depan sultan itu kan apa, pegang pinggang begitu. Nggak nunduk ke bawah kan, nggak masang lututnya di bawah. Nah ini Palembang seperti itu. Jadi masyarakat Palembang itu masyarakat yang elegan, bahwa stratifikasi di masyarakat sudah terbentuk sejak era masa lalu. Jadi tidak ada persoalan. Jadi kalau seandainya sekarang itu orang-orang Palembang ketika mereka berangkat keluar dari Palembang merantau, itu kan nggak kelihatan orang Palembangnya. Kenapa? Mereka sudah lama mandiri. Mereka sudah lama berbudaya, bukan berarti di tempat lain tidak mandiri, tidak berbudaya, tapi kalau mau lihat ngambil di startingnya, kalau orang Palembang keluar Palembang, kemana-mana itu tidak kelihatan orang Palembangnya. Tapi identiknya nih Pak Adil, kalau ketika orang Palembang di luar itu, orang mana orang Palembang, ini kesannya kayak sangar gitu, itu gimana itu Pak ceritanya itu? Iya, dulu itu memang ada, kalau bicara sejarah ya sebetulnya, saya melihatnya ada politisasi society sebetulnya. Jadi ada komunitas sosial masyarakat era itu dipolitisasi sedemikian rupa. Misalnya ya, ini kalau kita misalnya ke daerah Banten gitu, itu kalau mereka kakek-kakek, nenek-nenek zaman dulu, saya dengar cerita dari misalnya beberapa pemikir, para ahli gitu ya, orang yang asalnya dari sana. Dulu itu kalau mereka marahin cucunya itu, dia nyuruh perginya itu, pergi sana jauh-jauh ke Palembang sana. Itu kan bayangan kita kan seperti itu. Kenapa? Karena Palembang zaman itu jadi rebutan. Jadi rebutan. Nah dengan begitu gitu ya, dengan begitu seolah-olah Palembang itu masyarakatnya nggak beradab, nggak berbudaya, agamanya nggak jelas zaman itu ya. Padahal bukan itu sebetulnya. Suasana itu memang diciptakan karena apa? Satu-satunya wilayah yang tadinya masih keturunan Raden Patah gitu ya, dan lain-lain itu, turunan Pati Unus dan lain-lain itu. Mereka kan bagi-bagi kekuasaan sebetulnya. Banten bisa mereka rebut, Selebar bisa mereka rebut, Lampung bisa mereka rebut gitu ya. Kesultanan Banten bisa mereka rebut dan lain-lain lah. Tapi Palembang kan nggak bisa mereka rebut. Padahal ini kan cucu-cucunya Raden Patah ini sebetulnya kalau kita lihat. Kenapa nggak bisa? Pernah suatu kali Kesultanan Banten itu mau menyerang Palembang, mau mengambil Palembang lah kira-kira gitu ya. Kenapa kemudian Kesultanan Banten itu nggak bisa? Begitu mereka minta bantuan dari Lampung itu ya, dari Jambi juga bantu, dari darat lah, dari laut mereka memang datang dari Banten. Lalu kemudian ketika terjadi perang dengan Kesultanan Palembang gitu ya, karena ingin merebut Palembang itu, apa yang terjadi? Banten waktu itu dipimpin oleh Sultan Muda, namanya Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad. Itu bukti bahwa Palembang itu sangat kuat. Jadi begitu letusan meriamnya pertama kali ke kapal pasukan dari Banten, itu langsung kena ke sultannya. Pangeran Muhammad kemudian kena meriamnya Palembang, lalu kemudian karena sultannya mati, meninggal di laut tengah Sungai Musi itu, lalu kemudian mereka menyatakan kalah, lalu kemudian mundur karena sultannya meninggal. Nah cerita itu kan sampai ke Belanda gitu ya. Hati-hati loh dengan Palembang itu, kesultanannya kuat sekali.
Tapi memang betul dalam sejarahnya kita itu kan hampir sama dengan Pangeran Diponegoro gitu ya. Era-era perang Jawa lah. Palembang itu kan paling belakangan ditaklukkan gitu, dikalahkan oleh Kompeni Belanda. Di 1821 baru bisa kalah karena sebelumnya juga pernah Belanda beberapa kali mengadakan ekspansi ke kita untuk melakukan penyerangan dan semuanya kalah. Ya. Nah 1821 itu karena dia sudah tahu caranya, jadi diadu dombanya antara kakak adik gitu ya di kesultanan kita, lalu kemudian mereka bisa masuk. Kalau nggak bisa, Inggris saja ke sini kalah, mundur ya. Nggak bisa, malah zaman Sultan Mahmud Badarudin II itu. Nah kalau ini bisa sejarah panjang ya? Panjang. Oh, panjang. Malah waktu masa Sultan Mahmud Badarudin II itu antara kekuatan Belanda di Batavia dengan kekuatan Inggris di Pulau Pinang itu kan diadu domba sama perang antara Belanda dengan Inggris. Bayangkan Betawi dengan Pulau Pinang di Malaysia sekarang itu diadu domba sama Sultan Mahmud Badarudin II sehingga mereka saling serang gitu. Hebatnya diplomasi Kesultanan Palembang itu nggak terjadi di tempat lain. Baca aja misalnya Kesultanan di Kalimantan di mana-mana ya. Kenapa? Memang kalau kita lihat kita diuntungkan oleh ulu dan ilir. Jadi kita itu kan gampang tuh. Masuknya kan mesti dari hilir. Karena muaranya kan lautnya itu di Sungsanghana. Jadi kalau masuk ya harus lewat Palembang. Nah, orang-orang hulu gitu, orang-orang hulu selalu membantu kesultanan. Jadi untuk masuk ke Palembang itu memang agak sulit kalau tidak dengan pasukan lengkap lalu kemudian mengondisikan ya, baru bisa masuk mengadu domba tadi dan ya mereka berhasil gitu, Tapi kan sudah di ujung tuh, sudah 1821, 1825 baru selesai. Kira-kira seperti itu. Luar biasa ini Pak WR1 kita nih, luar biasa nih. Kalau sejarah mau dibicarakan tuh gak ada habisnya ya Pak. Kira-kira. Ya jadi kalau terkait dengan image tadi, jadi memang dibangun sebenarnya dari diri kita sendiri sebagai putra daerah yang di luar sana ingin membangun image Palembang itu sebagaimana mestinya yang bagus, ya tergantung dengan kita yang di luar di sana. Oke, sebelum kita tutup nih, jadi kan jelas nih Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nih ada di Palembang. Kontribusi terbesar bagi peradaban di Kota Palembang khususnya gimana nih Pak? Dari segi budaya, peradaban dan lain sebagainya, ini gimana nih menurut Pak Adil nih? Saya pikir visi kita itu seperti visinya dulu Raden Patah. Kenapa kita diberi nama Raden Patah? Padahal sebelumnya menurut banyak pihak waktu itu ada banyak tokoh ditawarkan untuk menjadi nama IAIN Palembang waktu itu. Lalu kemudian mereka memastikan Raden Patah. Padahal dalam catatan sejarah mana saja Raden Patah itu kan banyak dikenal di Jawa, tidak kenal di Palembang. Nah, itu yang penting itu. Jadi kalau bicara visi sekarang ya visinya Raden Patah. Raden Patah itu kan kalau mau bicara Kesultanan Islam Jawa ya Raden Patah pertama kali. Karena memang peran beberapa wali terutama Sunan Ampel dan lain-lain karena sedang berkuasa Majapahit zaman itu ya. Nah, ketika Raden Patah muncul gitu ya atas undangan Sunan Ampel misalnya gitu, lalu kemudian jadilah Kesultanan Demak pertama kali. Di mana Raden Patah? Lahirnya di Palembang, ada Pulau Seribu namanya, bukan kepulauan, tapi Pulau Seribu di Palembang ini kan orang jarang lihat di mana Pulau Seribu. Raden Patah itu dilahirkan di Pulau Seribu. Jadi kalau kita bicara ada Sungai Buayo tuh, Sungai Buayo di Jakabaring kita ini. Nah, Jakabaring kita ini di seberang sungai itu nanti ada pulau. Pulau itu namanya Pulau Seribu. Di situ Raden Patah dilahirkan. Ada bisa panjang tuh ceritanya. Betul. Nah, alasan itulah lalu kemudian dia besar di sini gitu ya, sampai remaja dia di sini, sampai usia mateng, lalu kemudian ketika ada gejolak di Majapahit, di penghujung Majapahit dia diundang oleh Sunan Ampel, lalu kemudian bersama saudara tirinya yang kita kenal Raden Kusen itu, lalu kemudian singkat ceritanya bisa menggantikan kerajaan yang sangat dikdaya waktu itu Majapahit, berganti ke Islam yang kemudian kerajaan Demak itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana visinya Raden Patah, harapan kita kalau kita UIN itu mau tidak mau ya visi keberislaman Raden Patah itu. Jadi kalau visi Islamnya, visi kebangsaannya gitu ya, visinya jauh ke depan itu ya Raden Patah itu menurut saya ya mestinya jadi semangat kita gitu loh. Bagaimana Raden Patah bisa Islamisasi Jawa ya, bukan hanya Jawa sebetulnya.
Bagaimana kemudian Islam yang mereka sampaikan itu Islam yang jalan tengah, Islam wasatiyah. Nah, harapan kita, mahasiswa kita yang sekarang sedang menempuh studi di UIN Raden Patah, visinya bagaimana kemudian dulu itu Raden Patah memilih cara keberislaman seperti yang sekarang ini. Islam yang akomodatif, yang humanis gitu ya, Islam rahmatan lil alamin lah. Jadi kalau visi Islamnya seperti itu. Visi kebangsaan ya, Raden Patah itu kan apa ya, menghilangkan sekat-sekat suku ya, etnik, budaya gitu ya. Nah, itu menjadi visi besarnya Raden Patah, sehingga Raden Patah itu meskipun dia sebetulnya awalnya pendatang gitu yang dilahirkan aja di sini, tapi kemudian kok masyarakat bisa menerimanya. Itu persoalannya. Kenapa masyarakat kemudian bisa menerima visi kebangsaan Raden Patah itu konkret. Nah, sekarang ini kan kelihatan tuh kalau ada usaha misalnya untuk bagaimana kemudian bangsa kita NKRI mau dipecah-pecah gitu ya. Sebetulnya Raden Patah ya lebih duluan apa kalau mau meneruskan misalnya apa ya visinya Gajah Mada ya, untuk mempersatukan seluruh Nusantara, maka di Islam itu kita punya Raden Patah ingin mempersatukan Nusantara. Ada banyak peran kok. Bagaimana kemudian dulu Malaka itu pernah diserang Portugis, yang bantunya kan Bati Unus, anaknya Raden Patah. Ya. Itu kan luar biasa itu. Posisinya di Malaysia, Malaka. Lalu kemudian kenapa Raden Patah mau bantu itu? Itu panjang lagi sejarahnya kalau sudah sampai itu. Jadi kalau bicara kebangsaannya, berislamannya, cara dia memasyarakatkan Islam yang wasatiyah, menurut saya penting untuk generasi muda kita sekarang, terutama mahasiswa kita sekarang yang sedang menimba ilmu di Raden Patah ini. Harapannya ya kalau visi keberagamaannya menurut hemat kita tidak salah kiranya orang-orang pendiri UIN YN kala itu ya diikuti seperti itu. Luar biasa. Yang jelas kita sebagai putra daerah khususnya Palembang dan pada umumnya Sumatera Selatan bangga di Palembang ini ada universitas yang sangat luar biasa, jadi kebanggaan khususnya warga negara yang ada di Sumatera Selatan. Ini baik Pak Wer ya, kalau kita bahas masalah sejarah tak ada habis-habisnya, bener nih. Semakin asik, semakin malam, semakin larut nih. Tambah seru nih, tapi sayang kita terbatas sama waktu. Kopi ya, iya, ada kopinya. Ada kopi, mestinya ada kopi ya. Iya. Nanti kita lanjutkan di podcast series kedua ya. Ini perdana luar biasa malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Pak WR1 Bapak Dr. Muhammad Adil. Insyaallah di lain kesempatan kita undang lagi nih dengan tema yang berbeda, luar biasa. Oke, Dulur Rafa, terima kasih atas kehadirannya malam ini yang online dan offline ya, luar biasa. Akan kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Rapa Podcast, Knowledge, Quality, Integrity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.